Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 April 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. KSOP Ambon prediksi puncak arus balik di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Senin 1 Mei 2023. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon prediksi puncak arus balik di Pelabuhan Yosudarso Ambon terjadi H+9 atau Senin 1 Mei 2023 pekan depan. Dijelaskan alasannya karena hari itu ada 4 kapal penumpang milik PT Pelni yang akan bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon. 4 kapal itu ialah KM Dorolonda tujuan Namlea Bau-Bau, Makassar, dan seterusnya. KM Tidar tujuan Tual, Dobo, Kainama, Fakfak, dan seterusnya. KM Sangiang tujuan Namlea, Sanana, Bacan, dan seterusnya. Kemudian ada KM Pangorango, tujuan ke Namrole pulang pergi. Untuk diketahui, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon mencatat sebanyak 2.388 penumpang yang naik maupun turun selama 2 hari arus balik Lebaran. Data tersebut dikumpulkan KSOP Ambon dari 2 pelabuhan, yakni Pelabuhan Yosudarso dan Slamet Riyadi Ambon. Kita untuk dari posko sendiri untuk KSOP Ambon kita perkirakan di H-9 Pak ya? H-9 Pak. H-9 di tanggal 1. Iya. Karena di situ ada kunjungan kapal 4 kol untuk kapal Pelni. Jadi kita perkirakan untuk arus baliknya mungkin bisa peningkatannya pada tanggal 1. Tanggal 1 Pak ya, oke. Bisa capai 2.000 Pak, kira-kira diprediksi? Mungkin bisa diperkirakan melebihi Pak. Melebihi Pak? Dari 2.000. Oke, siap. Ya, yang kapal nama kapal. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. H5 Somale pastikan tak ada penambahan cuti usai Lebaran bagi ASN Pemprov Maluku. Seluruh pegawai aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku wajib masuk kantor tanggal 26 April 2023 usai libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian atau BKD Maluku, H5 Soamole, saat diwawancarai di ruang kerjanya di kantor Gubernur Maluku Rabu 26 April 2023. Lanjut dijelaskannya, meskipun ada pernyataan Presiden Joko Widodo melalui kanal YouTube terkait imbauan bagi ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN untuk menunda arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023. Namun menurutnya hal itu hanya imbauan dan kondisi di Maluku terpantau aman. Pantauan tribunambon.com di kantor Gubernur Maluku, aktivitas perkantoran terpantau aktif kembali. Kepala dinas maupun pegawai biasa mengenakan pakaian putih. Lanjut dijelaskannya, saat ini tim BKD sementara turun ke OPD masing-masing sidak kehadiran para pegawai. Untuk pemerintah provinsi, umumnya semua sesuai dengan surat dari Gubernur dan ini Sekda bahwa masuk kantor mulai cuti sampai dengan masuk kantor hari ini 26. Ya, alhamdulillah semua sesuai dengan ketentuan. Ada pegawai-pegawai ASN masuk kantor sesuai dengan ketentuan. Dan untuk sementara ini langkah-langkah yang dilakukan oleh BKD Provinsi Maluku, sementara tim hanya melakukan sidak di dalam lingkup kantor gubernur sendiri maupun pada OPD yang ada di luar kantor gubernur dan lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Jadi nanti dari situ mungkin kita akan tindak lanjut untuk melaporkan ke Menpan sampai di mana.
Kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners berpakaian putih-putih, ratusan warga Ori saksikan pemasangan tiang alif Masjid Al-Muhajirin. Ratusan warga Dusun Ori, Negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah atau Malteng, saksikan pemasangan tiang alif atau roboh huhoi sekaligus peresmian Masjid Al-Muhajirin Ori. Pantauan tribunambon.com di lokasi, ratusan warga ini baik laki-laki maupun perempuan mengenakan pakaian serba putih-putih. Laki-laki mengenakan baju putih, celana putih, ditambah tutup kepala putih atau masyarakat setempat menyebutnya dengan kata lahatale. Sementara dari kalangan perempuan juga diwajibkan mengenakan kebaya putih. Ketua Panitia Abdul Muthalib Tuanaya menjelaskan, masjid ini sudah berdiri sejak 50 tahun lalu. Beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir direnovasi pada 2019 lalu. Namun karena terkendala pandemi COVID-19 sehingga masjid ini baru selesai direnovasi dan diresmikan pada Rabu 26 April 2023 hari ini. Di mana melalui momen ini menjadi momen berkumpulnya para keluarga yang ada di Dusun Ori. Tribuners, begini prosesi pemancangan tiang alif Masjid Al-Muhajirin Ori, Maluku Tengah. Pemancangan tiang alif atau roboh huhoi sekaligus peresmian Masjid Al-Muhajirin Ori Pulau Haruku, Maluku Tengah atau Malteng akhirnya terlaksana Rabu 26 April 2023. Gubernur Maluku Murad Ismail dan sejumlah bupati pun hadir dalam kegiatan yang paling dinanti masyarakat itu. Kepada tribunambon.com, Ketua Panitia Abdul Muthalib Tuanaya menjelaskan, prosesi sebelum ke puncak kegiatan pemancangan tiang alif, awalnya kata dia, tiang alif dibawa ke Kumara atau rumah kepala Dusun Ori. Di hari berikutnya, tiang alif itu dibawa ke rumah Imam Masjid Al-Muhajirin Ori. Setelah itu baru dibawa menuju masjid untuk pemancangan. Dari rumah Imam Masjid ke masjid, tiang alif dibawa oleh 99 ibu-ibu serta 4 anak perempuan perwakilan marga, yakni marga Tuasikal, Latukonsina, Salampesi, dan Tualeka. Diberitakan pemancangan tiang alif berlangsung sakral. Kedatangan tiang alif ini diiringi zikir dan salawat sepanjang jalan. Setiba di masjid, sontak tangis warga pecah terbawa haru serta sukacita. Warga yang menghadiri mengenakan pakaian serba putih. Tiang alif ini awalnya tiang alif ini ke masjid, terus dibawa ke Umara. Umara itu kan toko pemerintah di rumahnya Pak Kepala Kadus, itu bertepatan Minggu malam Senin kemarin. Alhamdulillah Senin malam Selasa dibawa dari Umara toko pemerintah ke ulama. Ulama dalam hal ini adalah Imam Masjid Al-Muhajirin Ori. Dan alhamdulillah hari ini sama-sama itu disaksikan Pak Gubernur Maluku proses pemasangan dan pencanangan sekalian peresmian Masjid Al-Muhajirin Ori.
hormat Bapak Gubernur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, usai Lebaran, harga ikan di Masohi merangkak naik. 4 hari setelah Lebaran, harga ikan di Masohi, Maluku Tengah tidak kunjung turun. Malah harga ikan semakin melonjak. Saking mahalnya, kini dijual per 3 ekor Rp20.000. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Rabu 26 April 2023 menunjukkan harga ikan paling murah di kisaran Rp20.000. Mama Ani, salah satu penjual ikan, mengatakan harga ikan sudah mulai merangkak naik sejak sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Naiknya harga ikan, kata dia, disebabkan kebanyakan nelayan masih belum melaut. Karenanya hasil tangkap ikan berkurang sehingga memicu penjualan eceran di pasaran menjadi mahal. Lanjut Ani, harga ikan Muhammad dijual per 3 ekor Rp20.000, sementara ikan kawalinya per 5 hingga 7 ekor Rp20.000. Sedangkan jenis ikan besar seperti tuna yang biasanya dijual per ekor Rp70.000 hingga Rp75.000, kini naik menjadi Rp200.000 per ekornya. Ini 20 lah ya. Iya, 20 Ya. ada. Salah. Ini biasanya kan 10.000 saja tuh. Iya. Tapi Harga mahal kemarin 1 box 20. Ikan asar di Batu Meja harga mulai Rp15.000. Ikan asar atau dalam bahasa Indonesia disebut ikan asap merupakan salah satu kuliner favorit di Kota Ambon. Ikan asar biasanya banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional. Namun di Batu Meja, tepatnya di Jalan Jenderal Ayani, Tribuners bisa menemukan penjual ikan asar berjejer di sepanjang trotoar. Harganya lumayan terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga ukuran paling besar dijual Rp40.000 saja. Ikan asar dijual setiap harinya mulai pukul 4 sore hingga 11 malam. Dikatakan dalam sehari dirinya bisa menjual sekitar 15-30 ikan asar, seperti cili, bawang merah, tomat, lemon Cina, serta daun kemangi. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 10 malam di lokasi, terlihat sekitar 9 penjual ikan asar menjajakan dagangannya. Tampak beberapa pengendara pun singgah untuk membeli ikan asar di tempat itu. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 26 April 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.